الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam Ahadithul Akhlaq, pembahasan sebelumnya tentang silatul arham sudah kita tuntaskan. Pada malam hari ini kita mulai pada bahasan selanjutnya, yaitu rahmatu al-iyal, memiliki kasih sayang terhadap keluarga, khususnya kepada anak-anak, anak-anak kita. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, innal islama dinur rahmah, sesungguhnya Islam itu adalah agama kasih sayang, agama yang dibangun berdasarkan kasih sayang. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penyayang, yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, menebarkan kasih sayang di alam semesta ini. Disebutkan pula di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana Muhammadun wa Ahmadu wal muqaffa wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi. Al-Muqaffi ini adalah pengikutnya para nabi sebelumnya, dan sebagian ulama menyebutkan beliau adalah penutupnya para nabi. Wal hashir adalah yang
merangkum semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diikuti oleh seluruh umat. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya diikuti atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat tertentu. Wa nabiyyut taubah, nabi at-taubah, maksudnya adalah nabi yang taubatnya sangat mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga umatnya di saat berbuat dosa dengan beristighfar, mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, umat mereka ada perbuatan-perbuatan khusus yang harus mereka lakukan sebagai tanda pertaubatan, pertaubatan mereka. Wa nabiyyur rahmah, dan nabi rahmat, nabi yang membawa rahmat untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang itu mereka akan disayang oleh yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi ini, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Kemudian dalam hadis sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi dari kalangan hamba-hambanya itu hanyalah orang-orang yang penyayang. Hanya orang-orang penyayang saja yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham, man la yarhamu la yurhamu." Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Wa rahmatu al-Islam rahmatun amatun syamilatun lil alamin. Dan kasih sayang yang dibawa oleh Islam, kasih sayang yang diajarkan di dalam Islam adalah kasih sayang yang menyeluruh pada seluruh apa saja yang ada di alam semesta ini. Kepada hewan pun kita memiliki rasa kasih sayang. Bahkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita di saat hendak menyembelih. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita kalau mau menyembelih maka tajamkan pisau. Kalau mau menyembelih tajamkan pisau. Kalau mau menyembelih dan ada hewan-hewan yang lainnya, mau kurban misalnya, banyak yang mau dikurban, maka jauhkan hewan-hewan yang lainnya. Jangan menyembelih sapi atau kambing di depan sapi-sapi yang lainnya. Ini bagian dari rahmah, dari kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa hadithuna an naw'in muhimmin 'azimin fi babir rahmah, ala wa huwa rahmatul walid liwaladihi. Dan bahasan kita dalam bab ini adalah bahasan tentang kasih sayang
yang paling agung dalam bab rahmah, dalam bab kasih sayang ini, yaitu kasih sayang seorang ayah atau kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Fa innaha asasul ubuwati wa asluha. Kasih sayang ini adalah dasar, ya, adalah pondasi yang harus dimiliki oleh setiap ayah. Kasih sayang harus dimiliki oleh setiap ayah karena dia adalah pondasi. Wa murtakizut tarbiyati wa qaidatuha. Bahkan dia juga adalah asas, adalah pondasi daripada tarbiyah, ya, pendidikan yang diterapkan di dalam rumah. Fa idza wujidatir rahmatu fi qulubil aba wal ummahat hallatil khairat. Apabila rasa sayang ini, kasih sayang ini dimiliki oleh setiap orang tua, dimiliki oleh ayah dan ibu, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Watawalatil barakah, dan juga akan, ya, mendatangkan keberkahan-keberkahan. Watahaqqaqatil masalih al-kabirat, dan mereka akan juga memperoleh, ya, maslahat-maslahat yang besar, wal manafi al-azimat, manfaat-manfaat yang banyak, ya, birran wa wafaan wa ihsanan wa istiqamatan ala ta'atillahi biidni rabbil ardi was samawat. Di antara, ya, yang akan didapatkan dari kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua, oleh ayah dan ibu, ya, kasih sayang kepada anak-anaknya, ya, adalah bakti dari anak-anaknya, kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya, kesetiaan, ya, dari anak-anaknya, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan juga akan melahirkan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari keistiqomahan ini, baik ayah dan ibu, ya, termasuk dalamnya juga adalah anak-anak, yang ini akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keluarga tersebut. Fa in nuzi'atir rahmatu min qalbil walid halla syaqa. Dan apabila rasa sayang ini telah diangkat, telah dicabut, ya, tidak ada di hati seorang ayah, maka dia akan, ya, menemui berbagai macam kesulitan, ya, kesengsaraan, ya. Wa tafarraqal abna, bahkan anak-anaknya pun itu akan, ya, selalu ribut, selalu bertengkar, bertikai, tidak ada kedamaian. Wa kathuratis syiddatu wal awa, juga kasar, keras itu akan nampak, sangat terlihat di dalam rumah tangga, ya, itu dari bapak, dari ibu, anak-anak, demikian, ya. Dan kita bisa melihat, ya, dalam interaksi sehari-hari, kalau ayah atau ibu biasa menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, maka akan terlihat, ya, pada anak-anak juga demikian. Kalau yang digunakan adalah bahasa-bahasa kasih sayang, bahasa-bahasa lembut, juga demikian akan nampak dari anggota keluarga. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Ya. Jadi rasa kasih sayang itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dari orang yang syaqi, ini orang yang sengsara. Dan para ulama menyebutkan bahwa asyaqi di sini adalah orang yang tipis imannya atau orang yang tidak memiliki iman. Itu orang yang sengsara sesungguhnya. Wa hadza fihi ilmahatun ila anna intiza'ar rahmati mujibun lisyaqa.
Dan ini kata beliau hafizahullah taala adalah isyarat, ya, hadis ini adalah isyarat bahwasanya hilangnya, ya, rasa kasih sayang dalam hati seorang ayah atau seorang ibu ini akan, ya, melahirkan apa? Kesengsaraan. Dan karena tidak ada kasih sayang itu, maka, ya, pasti, ya, dalam kehidupan sehari-harinya berinteraksi bersama keluarganya, bahkan orang-orang terdekatnya, yang ada itu adalah, ya, kesusahan-kesusahan. Walihada fa inna a'zama ma yakunu fi babit ta'dib wat tarbiyah lil abna an tuqam 'ala rahmati war ra'fati bihim. Oleh karena itu kata beliau hafizahullah taala, perkara yang paling agung yang harus kita perhatikan dalam bab ta'dib, ya, mendidik, ya, mengajari anak-anak kita, dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas kasih sayang dan, ya, kelembutan, ya, wat tawaddud wat talattuf wal ihsan ilaihim, dibangun di atas, ya, kecintaan, ya, dan menginginkan kebaikan terhadap, ya, anak-anak. Fa innaha raqizatun 'azimah, karena itu adalah pondasi yang paling utama. Wa aslun matinun la budda minhu fi hadzal bab, yang harus dimiliki, yang harus ada, ya, dalam bab, ya, mentarbiyah atau mendidik, ya, anak-anak kita. Dan ini juga diterapkan, ya, bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi dalam pendidikan secara umum, ya, dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang, ya. Karena sayang kita kepada anak-anak didik kita, pada anak-anak kita atau anak-anak didik kita, sehingga kita mengarahkan mereka ke jalan yang benar, mencegah mereka dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan mereka di masa-masa yang akan datang, ya, terlebih, ya, yang bisa mencegah mereka dari kecelakaan di akhirat, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang A'rabi, ya, seorang A'rabi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal tuqabbiluna sibyan. Ya, A'rabi ini ketika dia melihat dari kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak, dia heran. Lalu kemudian bertanya, apakah kalian mencium anak-anak? Famanuqabbiluhum. Adapun kami tidak mencium anak-anak. Dan dia merasa heran, kok ada, ya, orang-orang yang mencium anak-anak kecil, ya. Dan itu bukan kebiasaan mereka, ya, bukan kebiasaan dari A'rabi ini. Maka Nabi SAW mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, kata Nabi SAW, ya, membantah atau menyanggah, ya, ucapan dari A'rabi ini, ya. Ya, saya tidak bisa membelamu, saya tidak bisa, ya, memotivasimu untuk memiliki rahmat lagi kalau, ya, memiliki kasih sayang, kalau kasih sayang itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatimu. Dan Nabi SAW berlepas diri darinya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut, ya, rahmah, rasa kasih sayang, ya, yang seharusnya ada di dalam hati seorang ayah, ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal Aqra ibnu Habis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan, bahwa ada seorang yang bernama Al-Aqra bin Habis, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, ya, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
innali asyratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Al-Aqra ini mengatakan ketika dia melihat Nabi mencium Al-Hasan, ya, saya memiliki 10 orang anak. Ya, saya memiliki 10 orang anak. Ya, dan tidak ada satupun yang pernah saya cium. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah saya cium. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya. Maka dalam hadis ini kata beliau hafizahullah taala, inna qublatas sibyan wa mu'anasatahum dhamman wa hamlan wa muda'abatan dakhilatun fi jumlatir rahmah allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala fi al-qulub nahwuhum. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mencium anak-anak, ya, membuat mereka nyaman, ya, memeluk mereka, menggendong mereka, ya, bermain-main dengan mereka, dengan anak-anak, ya. Itu adalah bagian dari kasih sayang, bagian dari kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati-hati, ya, setiap orang. Dari sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pernah bermain-main dengan anak-anak kita, tidak pernah mencium anak kita, ya, tidak pernah menggendong anak kita, jangan-jangan, ya, sama dengan Al-Aqra Ibnu Habis ini atau sama dengan A'rabi tadi. Ya. Maka ucapan Nabi SAW, innahu man la yarham la yurham. Sungguhnya siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki rasa kasih sayang. Fahiya naw'un minar rahmah lahum wal 'ataf wal hunuwi 'alaihim. Dan ini, ya, main-main dengan anak-anak, ya, mencium mereka, ya, menggendong mereka. Ini adalah bagian dari rahmat, ya, sayang terhadap mereka, ya, sikap lembut kepada mereka. Wa nau'un min idkhalis surur wal unsi ala qulubihim falaha sya'nun wa makanah. Ini juga termasuk, ya, bagian dari idkhalus surur, ya, memberikan rasa nyaman, ya, memberikan rasa senang di dalam hati anak-anak kita. Dan kita bisa mendapati jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita bermain dengan anak-anak kita, ya, pasti senang. Ya, anak-anak kita pasti senang. Nah, dan ini menunjukkan, ya, bahwa, ya, cara-cara seperti itu, ya, bermain dengan anak-anak, ya, mencium mereka, memeluk mereka, ya, mendekap atau menggendong mereka, ya, ini memiliki peran yang penting dalam tarbiyatul aulad, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qain wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahima faqabbalahu wa shammahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam, ya, rumahnya Abi Saif al-Qain. Al-Qain ini tukang, ya, tukang besi atau pandai besi. Wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihissalam,
Dan Abu Saif Al-Qaid ini adalah ayah susuan dari Ibrahim, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Qibtiyah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Nabi langsung mengambil Ibrahim, faqabbalahu wa syammahu. Lalu kemudian beliau langsung menciumnya. Kemudian wa anil Barra radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan bin Ali ala atiqihi wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Hasan ibnu Ali, itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pundaknya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, ya, Al-Hasan di atas pundaknya. Apa, menggendong atau apa bahasa kita di sini? Ya, ditaruh di pundak. Kalau bahasa saya balelei namanya. Ya, digendong di atas, ya, pundak. Sambil beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Ya, cintai Al-Hasan. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, ma raaitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling penyayang terhadap keluarganya, yang paling penyayang terhadap anak-anak keturunannya, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Adalah Ibrahim, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibtiyah, disusukan di salah satu desa di Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Pada suatu hari kami bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke desa tersebut. Fayadkhulul baita wa innahu layudakhan. Lalu kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Ya, beliau masuk ke dalam, ya, rumah di mana, ya, putranya yaitu Ibrahim, ya, disusukan, dan mendapati bahwa, ya, putranya ini sedang dihangatkan. Wa kana dhi'ruhu qainan, ya, wa kana dhi'ruhu qainan, dan ayah susuannya Ibrahim, ya, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pandai besi. Fayakhudhuhu, lalu kemudian Nabi mengambil Ibrahim, fayuqabbiluhu thumma yarji. Dia mengambil Ibrahim lalu kemudian menciumnya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Qala Amr, berkata Amr, falamma tufiya Ibrahim, nah, ketika Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam ini meninggal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahima ibni, sesungguhnya Ibrahim itu adalah anakku. Wa innahu mata fi thadi, dan sungguhnya dia wafat masih dalam keadaan menyusui. Artinya masih usia menyusui, ya, belum sampai 2 tahun. Disebutkan bahwa usia Ibrahim alaihissalam ketika meninggal, ya, putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal adalah, ya, 19 bulan. Ya, ada yang menyebutkan, ya, 17 bulan. Wa inna lahu ladhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannati. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya ia Ibrahim disusukan 2 kali. Itu pertama ketika di dunia, ya, karena masa menyusui seorang anak itu 2 tahun. Ini haknya. Hak setiap anak menyusui selama 2 tahun.
Dan Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya meninggal sebelum genap ya masa menyusuinya. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia akan menyusui 2 kali, ketika di dunia ya, dan nanti di surga akan dilengkapkan masa menyusuinya itu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatai minad dunya. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, huma, siapa? Ya, huma ini Al Hasan dan Al Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ini adalah ya pelipur laraku di dunia. Ya. Mereka berdua ini adalah perhiasanku ya di dunia. Ya, Al Hasan dan Al Husain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang kita sebutkan ini semuanya ya menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak keturunannya. Dan hadis yang pertama kali kita sebutkan yaitu seorang A'rabi yang dia berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Ya. Kalian mencium anak-anak, adapun kami tidak mencium anak-anak. Mereka menganggap mencium anak-anak itu adalah aib. Itu adalah aib sehingga mereka tidak lakukan. Ya. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, Arabi ini ya, dia merasa heran kalau mendapati ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencium anak-anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepadanya, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Ai la amliku daf'a dzalika anka. Saya tidak bisa membelamu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut ya, rasa sayang atau kasih sayang ya dari dalam hatimu. Ya. Fa idza kana Allah azza wa jalla qaddara anna rahmah manzu'atun min qalbika fala amliku daf'a dzalik. Ya. Kalau Allah sudah cabut ya sudah selesai. Saya tidak bisa membelamu. Untuk memotivasi pun supaya memiliki rasa kasih sayang ya tidak bisa lagi, Allah sudah cabut. Fal amru lillahi min qablu wa min ba'du. Maka semua urusan itu kalau Allah sudah tetapkan selesai. Ya. Ya. Namun dalam hal ini jemaah sekalian, kita tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Kita tidak mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Jangan kita pahami hadis ini, ya, jangan kita pahami hadis ini, oh kalau ada orang yang kasar, ya, dia tidak kelihatannya tidak memiliki kasih sayang, sudah tidak usah lagi dinasihati. Ya, Allah sudah cabut kasih sayang dari hatinya. Ya, bukan seperti itu. Ya. Tetap kita ingatkan. Ya. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang keras. Ya, Nabi memberikan peringatan yang keras tentang persoalan ya kasih sayang terhadap ya anak-anak ini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi bayanu syana'ati hadzal amr. Ini kata beliau hafizahullah taala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita ya bahwa tidak mencium anak-anak, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak ini adalah perkara yang buruk. Ya, perkara yang tercela. Ya. Ya. Karena Arabi tersebut mengatakan amma nahnu la nuqabbiluhum. Adapun kami tidak mencium mereka, ini perkara yang buruk. Ya. Hal yang tercela. Ya. Karena itu menunjukkan tidak ada rasa kasih sayang di dalam hati. Ya. Padahal
ya, kasih sayang itu harus dimiliki oleh setiap ayah, oleh setiap ibu, ya, terhadap anak-anaknya. Ya. Dan anak-anak yang tumbuh, ya, dalam didikan yang penuh kasih sayang, ya, mereka, ya, biiznillah menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga taat kepada kedua orang tua. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah adzan, ya adzan dulu. Tafadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, menjelaskan kepada kita tentang, ya, buruknya sikap tersebut, yaitu tidak mencium anak-anak sendiri. Dan itu pertanda bahwa, ya, di dalam hatinya tidak memiliki rasa kasih sayang. Kemudian kata beliau, wa fihi tanbihun ila irtibati bainal batin wal zahir. Dalam hadis ini juga, ya, memperingatkan kita, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan-amalan lahir itu ada kaitannya dengan amalan batin. Ya, kondisi lahiriah itu ada kaitannya dengan kondisi batiniah. Ya, yaitu ar-rahmatu wal kublah. Ya. Sifat rahmah, ya, kasih sayang itu, ya, dia ada di dalam hati. Gambarannya, ya, itu dengan ciuman kepada anak-anak kita. Ya. Falamma qala rajul fama nuqabbiluhum. Nah, ketika laki-laki tersebut mengatakan kami tidak mencium mereka, hadza zahir min amalihim. Ini adalah, ya, perbuatan yang nampak yang mereka kerjakan, ya, yang menjadi kebiasaan kaum mereka. Wa huwa dalilun ala wujudi khalalin fil batin. Dan ini menunjukkan bahwa pada amalan batin mereka itu ada yang error, ada masalah. Wa huwa intiza'ur rahmati minal qalbi. Apa masalahnya? Tidak ada lagi rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Li'annal qublata lis-saghir nabi'atun 'anir rahmati lahu allati fil qalbi. Karena sungguhnya mencium anak-anak kecil itu adalah, ya, satu ekspresi, ya, tanda memiliki rasa kasih sayang kepada mereka yang ada di dalam hati seorang ayah atau seorang ibu. Wa man kana yasifu nafsahu bi annahu la yuqabbil sibyanahu unfatan fa hadha dalilun ala anna ar-rahmah manzu'atun min qalbihi li'annaha law wujidat fi qalbihi wujidat atharuha. Nah, ketika seorang, ya, yang A'rabi ini, dia menampakkan dengan bahasanya yang keras, dengan bahasanya yang lantang, kami tidak mencium anak-anak, ya, ya, ini adalah tanda, adalah bukti bahwa rasa kasih sayang itu sudah dicabut dari hatinya, ya. Karena kalau kasih sayang itu ada di dalam hati, maka asarnya pasti ada, ya. Bukti bahwa kasih sayang itu ada dalam hati dengan adanya ciuman, itu yang paling sederhana, ya. Dan ini juga kaitannya dengan iman. Iman itu di dalam hati. Bukti adanya iman dalam hati apa? Hah? Bukti adanya iman di dalam hati apa? Amal soleh, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang penting hati yang kita jaga, ya, tapi
dia mengumbar aurat, dia tidak sholat, dia senang berbuat keburukan. Perbuatan-perbuatannya itu adalah tanda bahwa iman tidak ada di dalam hati. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan antara batin ya dengan zahir itu sangat erat. Kalau dalam istilah kita teko itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Teko itu mengeluarkan ya isi dalamnya. Kalau isi dalam teko itu susu, maka yang keluar adalah susu. Warnanya putih atau coklat. Tapi kalau teko isinya kopi, ya tidak mungkin yang keluar susu, tidak mungkin. Demikian pula kondisi batin kita, hati kita. Kalau kita memiliki rasa kasih sayang ya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, ada buktinya. Nah, salah satu buktinya itu adalah dengan al-qublah. Ya, al-qublah itu adalah ciuman, ya, dekapan, ya, dan sebagainya. Kemudian wa fil hadithi isyaratun ila ma dalla alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ya, dan hadis tadi ya, seorang Arabi yang mengatakan ya, kalian mencium anak-anak adapun kami tidak menciumnya, ya. Ini menunjukkan atau ditunjukkan di dalam hadis yang lain ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Arabi ini dan kaumnya ya, itu adalah perkara tercela ya, dan di dalam hati mereka itu tidak ada rahmat ya, sehingga yang nampak ya tidak ada kasih sayang, sehingga yang nampak itu adalah kekasaran dan sebagainya. Hadis Nabi SAW berikut ini, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, kalau segumpal daging ini soleh ya, benar, baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Fal batinu idza salaha birrahmati wasyafaqah wal hanan wal ataf wujidat atharuhu, maka hati seseorang itu apabila ada kasih sayang di dalamnya, ada rahmat di dalamnya, ada kelembutan ya di dalamnya, maka akan nampak di dalam apa? Ya, interaksinya. Akan nampak di dalam sikapnya. Wa min hadhil athar takbilul mar'i li sibyanihi, dan di antara athar ya, bukti ya, kasih sayang tersebut, kelembutan tersebut adalah dia mencium anak-anaknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu hadza qissatul Aqra ibnu Habis indama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan radhiyallahu anhu. Ya. Sama dengan kisahnya Al-Arabi ini adalah Al-Aqra bin Habis, ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan, hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian beliau katakan, saya punya 10 anak. Ya. Punya 10 anak. Ini orang-orang dulu. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, banyak anaknya. Kita lihat orang tua kita, kakek kita, anaknya berapa? Banyak. Ya. Paling sedikit mungkin 5. Ya. Ya. Nah, Aqra ini beliau katakan, saya punya 10 anak tapi tidak ada satupun yang saya cium. Saya punya 10 anak tapi tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka Nabi SAW katakan, man la yarham la yurham. Ya.
Yang maknanya ini adalah idza lam yakun fi qalbil mar'i rahmatun bisibyanihi fal jazaa'u min jinsil amal. Kalau rasa kasih sayang itu tidak ada di dalam hati seseorang, ya, kasih sayang terhadap anak-anaknya tidak ada ya dalam hati seorang, maka dia tidak akan disayangi. Ya, ini dalam kaidah yang disebut al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan didapatkan oleh seorang itu ya sepadan dengan amal yang dia kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walinata'ammal fi hadzal maqam linudrika 'idhama sya'nir rahmati fi maqami tarbiyati wat ta'dib. Mari kita perhatikan, kata beliau hafizahullah taala. Mari kita perhatikan ya dalam ayat ya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan ya tentang kasih sayang ini, kedudukan yang besar ya, hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap orang tua, oleh setiap pendidik, oleh setiap pendakwah ya, berkaitan dengan masalah ya rahmah ini, ya tarbiyah ini, apa kasih sayang ini. Ya, dia memiliki kedudukan ya atau peran yang sangat penting dalam tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dan tadi sudah kita sebutkan ya perkataan dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang paling lembut, yang paling penyayang kepada keluarganya yang pernah saya dapati melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang kepada umatnya. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ya, ayat yang terakhir. Ya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ya berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau memiliki hati yang keras, hati yang kasar, perilaku yang ya yang kasar, yang keras, lan faddu min haulik, maka sungguhnya mereka akan lari darimu ya. Mereka akan menjauh darimu. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innama ana lakum mithlul walid liwaladihi, sesungguhnya ya posisi aku ya bagi kalian itu seperti ya posisi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Ya. Dan ini ya harus kita pahami jemaah sekalian ya, bahwa tadi sudah kita sebutkan masalah kasih sayang ini tidak hanya ya dimiliki oleh ayah dan ibu ya, tetapi oleh setiap pendidik ya, setiap guru ya, setiap dai ya, setiap orang yang mendakwahkan Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innama ana lakum mithlul walid liwaladihi, posisiku ya, kedudukanku ya, di hadapan kalian ini seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Dia memiliki kasih sayang ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya seharusnya setiap ayah itu menyayangi anak-anaknya. Nah. Walihada fa inna jama'atan minal mufassirin awradu hadzal hadits tahta hadhil ayah fi siyaqi bayani ma'naha wa idahi madluliha.
Ya, sebahagian ulama ahlu tafsir yang menempatkan hadis ini ya untuk menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 159 ini ya, agar supaya jelas ya makna daripada ayat ini ya adalah memiliki kasih sayang itu adalah penting ya, adalah pondasi di dalam mentarbiyah, di dalam mendidik ya, bagi seorang ayah dan ibu atau bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya tugasnya atau profesinya sebagai pendidik. Dan ini juga adalah merupakan tanbihan ya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betapa pentingnya masalah ini ya, masalah kasih sayang ini dalam mendidik ya. Wa anna intiza'ar rahmati minal qulubi wa an yahulla mahallahal unfu wa shiddatu mujibun li tafakkuki wasyaqai ya. Dan juga ya, peringatan bahwasanya hilangnya ya atau diangkatnya, dicabutnya rasa kasih sayang dari hati seorang ya. Lalu kemudian yang di dalamnya itu hanya ya ada kasar ya, keras ya. Maka ini akan melahirkan masalah-masalah, ini akan melahirkan ya kesengsaraan. Wa hadza fihi bayan anna man yuwaffiquhu Allahu azza wa jalla li rahmati abnaihi fa inna dzalika mujibun li rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lahu fa inna man yarhamu yarhamuhu Allah wa man la yarham la yurham ya. Dan ini siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang di dalam hatinya, ini adalah ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena siapa yang menyayangi, maka dia pasti akan disayangi. Tadi hadis juga sudah kita sebutkan, siapa yang menyayangi ya, siapa-siapa yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, maka dia akan disayangi oleh yang berada di langit. Siapa yang berada di langit? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Kemudian wa hadhihi rahmah bil iyal wallati minha taqbilul mar'i li sibyanihi laha atharuha at-tarbawiyah wan nafsiyah 'ala at-tifli wa 'ala nash'atihi wa bu'dihi 'anil naz'atil 'udwaniyati wasyarri wa lihadza jaa'a fi sunnati sahihah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al wasiyatu bil 'adli bainas sibyani hatta fil qubul wa nahwiha min dhammin wa ijlasin fil hijri wa hamlin 'alal 'atiqi wa nahwu dzalik. Nah, kasih sayang ini kata beliau hafizahullah taala, kasih sayang terhadap anak-anak ya, keluarga kita yang digambarkan dengan mencium mereka, ini memberikan pengaruh ya, pengaruh positif yang sangat besar ya dalam mendidik mereka, dan juga ini akan memberikan ya pengaruh yang besar ya dalam perkembangan jiwa mereka, juga ya akan menghilangkan ya sifat permusuhan ya, akan menghilangkan ya sifat ya mudah membenci ya, dan keburukan ya. Dan dalam hal ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan atau berwasiat ya di dalam sabda beliau ya, berwasiat kepada para sahabat agar supaya setiap ya, setiap orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya ya. Bahkan dalam mencium anak-anak ya. Apalagi kalau anak-anak kita banyak, misalnya satu yang kita cium lalu kemudian yang lain tidak, nah ini bisa berpengaruh buruk
Satu sering kita gendong, yang satu tidak, ini akan berpengaruh buruk. Dan Nabi SAW ya berwasiat kepada para sahabatnya dan kepada kita semua untuk berlaku adil kepada anak-anak dalam memperlakukan mereka. Pernah ada seorang sahabat ya ditegur oleh Nabi SAW ketika anaknya datang, ya dia gendong ditaruh di pahanya, sementara yang satu datang ditaruh di depannya. Maka Nabi SAW menegurnya, ya, kenapa tidak digendong sama-sama? Ya. Nah itu akan memberikan ya, efek kepada mereka. Ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada ya beberapa ya hadis ya juga yang berkaitan dengan masalah rahmat ini. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira ini bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله